canggih, makin canggih. Ada Vincent sama Desta, everybody get down. Siap berpesta, sepatu putih, kacamata emas. Lanjut terus sampai semua lemas. J to the flow, on the Tonight Show. We go. Listen up. Put your hands in the air like we don't care. You the best show is I swear. Into reality, quality, for sure. It's Tonight Show. Let's start the show. Tonight Show kembali lagi malam hari ini. Sejam ke depan informasi dan juga hiburan akan kita berikan untuk Tonight Lover semua. Penonton hari studio juga wajah-wajah terpelajar ya. Yes, ini teman-teman dari Teknik Gigi Poltekkes JKT 2. Yes. Dan juga dari Politeknik Negeri Jakarta. Warna biru dan kuning seperti biru-biru di atas kuning-kuning ya. Biru di atas kuning-kuning, kuning-kuning di atas biru. Tidak ketinggalan teman-teman dari Universitas Pancasila. Ya. Pada malam hari ini juga akan memberikan informasi-informasi terupdate untuk Tonight Lovers di rumah. Biar Tonight Lovers semua tetap update, mari kita mulai malam hari ini dengan Tonight Update. Yang pertama, Tonight Lovers tahu tidak plasenta? Ya. Tahu plasenta? Tahu? Plasenta. Zaman dulu. Plasenta atau kita tahu ari-ari. Ya. Itu adalah salah satu organ yang penting sebagai penyalur makanan dari ibu ke janin dalam masa kandungan. Keren Vincent pengetahuannya. Saya baca di situ. Oh, iya. Ini ada nih, ini pengetahuannya nih ya. Indonesia siap kembangkan terapi sel punca Atau stem cell. Di Indonesia, terapi sel punca masih dikategorikan sebagai pelayanan berbasis penelitian. Ada 2 rumah sakit yang dijadikan pusat pengembangan terapi sel punca. Nah, antara lain Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan juga Rumah Sakit Dr. Sutomo di Surabaya. Terapi sel punca dilakukan di 2 rumah sakit tersebut memberikan hasil yang baik loh. Ya kan? Sehingga menjadi harapan pengobatan Indonesia di masa mendatang. Nih teman-teman, saya nanya dulu yang di studio. Dulu pasti ada ari-arinya dong. Pasti. Ada beberapa yang digondol kucing ya. Biasanya kayak gitu soalnya dikubur digondol kucing. Iya, benar. Ada yang kayak begitu. Jadi harus dikubur itu dalam. Jadi orang dari keluarga gue. Kan ada katanya di dalam kendi. Di dalam toples, di dalam kendi. Iya. Jadi tutup rapat. Sekarang gue tanya sama lo, nggak usah ke Tonight Lovers. Lo nanya nggak sama nyokap lo, ari-ari aku dikemanain ya gitu, nanya nggak? Ya nanya dong. Lo dikemanain ari-ari lo? Ini ntar nanya pulang. Jadi mengganti obat tradisional dengan sel punca, ini yang kedua nih. Nah, ya. ini. Sel induk atau sel punca atau stem cell adalah sel-sel yang belum memiliki fungsi apapun yang terdapat dalam darah tali pusat plasenta atau ari-ari tersebut. Gue nggak ngerti nih tapi nih. Tapi terapi sel punca ini bermanfaat bagi para pasien yang mengalami kerusakan sel dalam tubuhnya loh. Yes. Akibat berbagai penyakit dengan cara disuntikan kembali gitu. Ya kan? Jadi sel punca bisa didapatkan dari 2 asal. Pertama melalui sel punca yang didapatkan dari diri manusia sendiri. Dan kedua adalah alogenik dengan mendapatkan sel punca dari orang lain. Ya, yang ketiga ada lagi. Ini terlalu pusing nih gue ngebahas ini nih ya. Oke, update yang ketiga. Fungsi mengejutkan plasenta. Ari-ari bayi ternyata dapat mencegah pendarahan loh. Pembentuk hormon loh. Menurunkan resiko depresi loh. Dan meningkatkan produksi ASI bagi ibu bayi yang mengkonsumsinya loh. Ari-ari juga dipercaya memiliki zat-zat yang sangat bagus untuk dijadikan kosmetik. Waduh. Loh, ada beberapa klinik kecantikan yang sudah menggunakan plasenta sebagai bahan produk perawatan kulit yang mereka gunakan. Gue pernah dengar tuh dari binatang. Ntar lu, lo. Kan ketinggalan tadi lo-nya. Lo dipaksain. Oke, ini kayaknya terlalu membingungkan ya. Ngomong-ngomong soal janin dan ari-ari, ini pasti berhubungan dengan bayi tentunya ya kan? Tahu nggak katanya ada bank plasenta? Enggak. Bank ari-ari. Nggak tahu. Jadi ada tempat gitu di rumah sakit atau di mana, begitu lo misalkan istri lo melahirkan, ya, itu ari-arinya tidak dikubur tapi ditaruh di bank situ. Jadi lo harus membayar
sekitar berapa itu kalau nggak salah 9 juta. Biaya tahunannya 1,3 juta. Itu kalau ngambil harus ngantri nggak? Maksudnya kalau di bank kan biasa ngantri. Ada prioritas nggak, Mas? Ini bukan bank itu, ini bank plasenta. Jadi fungsinya apa? Katanya nanti ketika anaknya sudah besar, kalau dia sakit yang parah gitu bisa diambil dari plasenta itu untuk ngobatin penyakitnya. Oh gitu. Konon bisa ngobatin keluarga-keluarga yang lain seperti bapak ibunya, adik kakaknya juga bisa. Nih, baru tahu kan. Nah, ngomong-ngomong soal janin pasti berhubungan dengan bayi. Dan bintang tamu kita kali ini baru saja melahirkan. Ya udah lumayan lama sih sebetulnya. Tapi dia ini anaknya ternyata ikut bank plasenta. Nah, baru tahu kan? Ini dia Donita. Udah berapa lama lo melahirkan, Donita? 2 bulan. 2 bulan udah badan udah kayak begini lagi. 2 bulan yang lalu baru habis melahirkan, sekarang wah. 2 bulan. Donita, kita lagi ngomongin bank plasenta, ternyata lo ikutan bank plasenta itu? Iya. Lo awal tahunnya dari mana? Dokter lo kah? Jadi sebenarnya pengetahuan tentang si stem cell itu udah tahu lama lah gitu. Terus udah gitu pas kemarin lagi hamil cari tahu tentang kegunaannya apa. Jadi salah satu manfaatnya tuh buat kesehatan lah ya. Itu sekitar 75-100% bisa membantu kesehatan untuk si bayinya. Terus 50 sepengetahuan gue 25-50% bisa bantu orang tuanya. Khususnya ibunya, terus sekitar berapa persen tuh bisa bantu kakaknya sama adiknya gitu. Jadi sebetulnya sebaiknya disimpan ya? Jadi sebenarnya bukan ari-arinya yang disimpan. Tapi itu jadi kan dari si tali pusar itu kan ada darahnya. Jadi si darahnya itu yang disimpan. Berawal dari apa namanya? Kalau di Cina tuh janin kan, katanya bisa bikin awet muda segala macam. Ternyata pas begitu ada pengetahuan, penelitian di si tali pusar itu juga terdapat kandungan yang sama kayak ada di janin. Kayaknya kemarin nggak simpen deh tuh. Coba lo ambil lagi. Udah nggak bisa lah. Harus di hari itu juga. Jadi begitu lahir dipotong langsung diolah. Tapi banyak sekali mitos-mitos putar hari-hari. Katanya kalau yang dikubur harus sama kasih pensil, kasih apa ya kan? Macam-macam. Kasih lampu. Sementara gue anak kedua pun lupa 2 bulan baru gue inget ternyata masih di freezer. Ini beneran luar biasa banget ya. Untung gak dibikin semur sama maknya ya. Gue lupa udah anak kedua. Nah kalau ngomongin soal mitos-mitos, ini ada Miss Kepo yang akan ngasih info soal mitos-mitos seputar plasenta atau ari-ari. Silakan Miss Kepo. Halo Tonight Lovers, saya Miss Kepo yang selalu mengetahui apa yang tidak Anda ketahui. Dan kalau misalnya Anda kepo untuk melihat sesuatu, saya selalu dikasih lihat. Pelan-pelan aja Bu, nggak usah buru-buru ngomongnya. Enggak, saya kan orangnya nggak buru-buru. Saya tuh orangnya emang selalu mengetahui apa yang selalu orang pengen ketahui. Ya tahu sih tahu, tapi ngomongnya harus buru-buru, santai banyak aja. orang yang bilang kalau saya stalker kayak gitu. Enggak, saya tuh emang orangnya... Enggak, saya orang biasa aja. Saya ngomongnya juga nggak pelan-pelan. Saya ngomongnya emang agak cepet, tapi emang nggak pelan-pelan juga gitu. Maksudnya saya ngomongnya juga sedang-sedang aja. Tapi Bu. Oke. Santai aja pelan-pelan. Ya, ini juga ada beberapa mitos mengapa ari-ari itu dikubur dari berbagai budaya. Jadi saya akan memberitahukan informasi tersebut ya. Yang pertama adalah mitos yang pertama itu. Munapas ngapa? Munapas! Lanjut Bu. Oke, yang pertama itu adalah mitos Jawa ya. Kalau mitos Jawa itu menguburkan ari-ari dalam tanah dengan harapan agar si anak itu dekat dengan keluarganya, merasa hangat dan juga tentram dalam keluarganya, selalu berkumpul kalaupun dalam keadaan apapun juga dengan keluarganya, dan apapun juga selain memiliki manfaat. Kan ngos-ngosan kan lu? Selain memiliki manfaat, ternyata memang kalau di mitos Jawa itu harus dikubur. Nah, kalau Desta sendiri kan orang Jawa kan, Makanya itu harus dikubur. Tapi ada kayak pakai pensil pakai itu nggak sih waktu pas Megumi lahir? Enggak. Kalau gue nggak ada, cuma ditaruh dalam kendi gitu. Kendinya kendi yang mahal gitu loh, kendi apa? Gucci ya, Gucci yang pinggirnya dari ada emasnya gitu. Kendi temennya Mas Boy. Kendi. Mitos orang Medan, Minang, Padang, Cina, Wajo, Bugis, dan Makassar. Menghanyutkan ari-ari ke laut agar si anak itu bisa beradaptasi di lingkungan baru dan bersosialisasi dengan baik, suka berpetualang. Katanya seperti itu. Jadi kalaupun orang Minang tuh katanya kalau ari-ari itu justru dihanyutkan ke laut. Biar anaknya itu bisa berpetualang, seperti itu. Ada yang seperti itu? Nanti dicemilin ikan cere di laut. Nggak ada ikan cere di laut. Adanya gabus. Lanjut. Tapi emang Miss Kepo ini udah tahu. Jadi Miss Kepo benar-benar kasih tahu ya. Sesuai dengan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Yang ketiga itu adalah mitos orang Tengger. Tengger atau Tengger sih? Tengger.
Mitos orang Tengger, digantung dengan kendil di depan rumah agar si anak tidak jauh dari tanah kelahirannya. Jadi kalau mitosnya itu seperti itu. Jadi kendil-kendilnya itu digantung di tanah kelahirannya, nggak jauh dari rumahnya, di depan rumah bahkan. Seperti itu. Resti orang apa kalau boleh tahu? Orang Sunda. Ibu apa? Diapain kalau orang Sunda? Kalau saya sih dikubur juga Pak, sama hari-hari dikubur. Orang Sunda juga dikubur. Tapi gue nggak tahu sih kalau gue waktu itu hari-harinya diapain sama mama gue gitu. Tapi di kendil ya? Lu juga di kendil nggak Donita? Anak gue kendil. Tapi dibuang ke laut. Oh di laut? Kenapa kamu ke laut? Dihanyutkan? Apakah ada ini sendiri? Ada budaya. Karena waktu aku lahir juga kata mama dibuang ke laut. Kamu orang mana? Aku orang macam-macam. Dia ada campuran juga, ada orang Chinese Chinese ya kan? Berarti benar dong budayanya di sini Chinese, Minang. Ya. Ibu siapa ya? Dibuang ke laut. Tadi ya. Masih ada. Kita udah pamit. Maaf. Lanjut, ada lagi ya? Budaya mana? Mitos orang Bone, mengubur ari-ari di bawah pohon kelapa. Harapannya dikubur di bawah pohon kelapa itu agar kelak memiliki martabat yang tinggi sekaligus memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Jadi bagi mitos orang Bone itu seperti itu. Dikubur di bawah pohon kelapa. Itu kan mitos-mitosnya Bu. Sebenarnya faktanya ada nggak? Faktanya emang ada. Kalau tadi kan mitos. Kalau mitos plasenta dikubur dan diberi penutup dan diterangi lampu. Yang tadi sebelumnya saya kasih tahu ke Bapak itu kan ya. Kalau misalnya itu ada yang dikasih lampu, dikasih pensil, dikasih macam-macam. Nah, faktanya ari-ari dikubur itu untuk menghindari ari-ari yang bau dan membusuk, menghindari terjangan binatang liar seperti digondol kucing. Ada kejadian tetangga gue digondol kucing beneran. Karena nguburnya kurang dalam. Kurang dalam. Iya. Itu seperti itu sebenarnya kalau faktanya. Terus kalau itu jadi anaknya jadi anak kucing nggak ya? Enggak kan hari-harinya digondol kucing. Akhirnya ibunya si anak yang hari itu dikubur, dia ngebalas hari-hari kucingnya dimakan. Dia dendeman, orangnya dendem. Dendem, Bu. Orangnya dendeman. Silakan. Serem banget. Lanjut. Terus ada juga mitos di dekat plasenta itu ditaruh beberapa barang ya. Faktanya hal ini jelas mitos karena tidak ada hubungannya apapun antara plasenta dengan kecerdasan bayi. Katanya kalau misalnya ditaruh pensil biar anaknya tuh pinter, ditaruh lampu ada macam-macam. Ternyata itu benar-benar mitos dan tidak ada hubungannya. Fotonya tuh tadi Bu, ada yang naruh pakai di disket skala ditaruh. Iya, kan? Kalau gue biasa langsung satu desk komputer gitu. Yang terbaru biasanya. Kalau keluarga gue gitu. Orang kaya ya Pak. Akhirnya anaknya sukses jadi penjaga warnet. Oke. Lu boleh ngina gue, jangan saya ngina anak gue. Berani banget ngina anak gue. Nanti. Anak lu tuh nakal tuh. Nanti ngambeknya nanti Chandra segmen 2 ya. Oh ya udah. Tenang semuanya. Itulah informasi dari Miss Kepo bagi yang tidak ingin mengetahui dan ingin mengetahui lebih lanjut. Jangan suka stalkeran tapi kayak Miss Kepo aja mengetahui segala sesuatu yang tidak diketahui. Terima kasih Pinden. Thank you. Ini kan tadi soal kesehatan. Ari-ari atau stem cell. Berhubungan dengan kelahiran bayi. Katanya bisa jadi buat kecantikan juga tadi kita baca. Kamu apakah ada pengetahuan ke situ atau nyoba juga? Pernah nyoba? Belum pernah nyoba, cuman ya itu katanya kan kandungannya sama kayak di si janin itu. Sama lah ditemuin di si tali pusar itu lah gitu. Habis ini kita akan ngebahas ari-ari ini yang berfungsi sebagai kecantikan. Nah kita langsung undang dulu dong. Ini artis yang memang cantik, apakah dia tahu tentang pengetahuan tentang stem cell yang berhubungan dengan kecantikan ini? Kita langsung mau nanya sama orangnya ya kan? Ya. Siapa tahu dia tahu apakah pengetahuannya cukup luas. Kita akan kulik dengan tajam ya kan? Setelah yang satu ini tetap di Tamunya Tessa Kaunang. Kita akan ngobrol dengan wanita-wanita cantik ini tetap di Tonight Show. Luna lupa luluran lalu lapar. Luna lupa luluran lalu lapar. Apa sih lo?